Jadi pertama kan MBG pengadaan itu kan yang titik-titik tadi. Dan ini kemudian baru sasaran. Sasaran itu kan ada sekolah dan juga ada ibu hamil dan orang miskin gitu ya. Nah, maksud saya ketika pengadaan sekarang kan yang sering diramaikan orang, kalau diramaikan orang yang sekarang ini ya, ini kan pengadaan ini. Kalau yang sebelum ini juga ada ramai terkait sasaran karena ada keracunan, karena jumlah yang tidak pas dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk pengadaan ini menurut saya karena bapak-bapak inilah. Karena kalau saya ingin bertanya sebenarnya bisa juga gitu ya. Kenapa? Ini seperti bapak ini sudah berkecimpung situ. Peluangnya korupsi itu di mana gitu? Apakah di ketika pengadaan titik, kemudian atau produksi makanan atau pengadaan makanannya dan sampai ke distribusinya. Nah, kira mungkin beliau tuh tahu kemungkinan peluang-peluang itu di mana gitu. Tuh, ini mungkin kan wilayah kita gitu ya. Dan kita ini di sini Pak, di sasaran. Di pendidikan itu ada namanya warga pendidikan gitu ya. Nah, warga pendidikan ini ada murid, ada orang tua, ada guru, dan ada juga komite dan sebagainya. Nah, MBG ini yang selama ini bersentuhan langsung dengan murid itu adalah guru. Nah, karena lebih kepada kecerdasannya. Kalaupun ada bersentuhan langsung, jadi ada guru, ada orang tua. Kepala sekolah pun juga tidak bersentuhan langsung, tapi yang bersentuhan langsung adalah guru. Kemudian kalaupun ada sebelumnya adalah orang tua. Dan kemudian ada juga orang-orang penjual makanan di sekitar. Itu juga bersentuhan langsung dengan seorang murid. Nah, sekarang pendatang baru nih, MBG, langsung bersentuhan dengan murid. Ini kan persoalannya adalah selama ini murid ini kita bahkan berharap pendidikan itu agar murid ini berkualitas. Harapan kita gitu. Jadi artinya orang yang bersentuhan langsung dengan murid itu harusnya juga yang berkualitas. Artinya tidak bermasalah. Sementara sebelum ini pendidikan itu yang menjadi sentral itu kan guru. Guru membenahi guru saja sejak mulai Indonesia ini melaksanakan pendidikan sampai sekarang kan belum tuntas-tuntas. Nah, sekarang masuk tamu baru yang langsung ujuk-ujuk masuk ke murid, bersentuhan langsung murid. Dan kalau menurut secara ilmiah kan harusnya kan ada uji coba dulu, dikatakan tadi mungkin ke daerah T dulu atau mungkin kepada kelompok miskin dulu. Ini enggak, langsung. Nah, tanpa ada uji coba, tanpa dilihat bagaimana kajiannya, tanpa dilihat bagaimana bentuk distribusinya, tanpa dilihat makanannya. Harusnya diuji coba dulu. Tapi ini enggak, ini langsung. Padahal ini menentukan. Kita kan berharap nih dengan sentuhan guru, dengan sentuhan murid, dengan sentuhan sarana dan prasarana, kita harap ini berkualitas. Memang sebenarnya niat kita itu bagus, bahwa ingin dengan langsung bersentuhan MBG ini ke murid, ini diharapkan kan juga berkualitas. Tapi ternyata ini belum dilihat establishnya. Ini memang sudah bagus atau belum? Tahu-tahu langsung dia menyentuh murid gitu. Nah, makanya kan banyak kita lihat terjadi ada keracunan, ada kualitas makanan yang tidak memenuhi standar, ada macam-macam gitu kita lihat sebelum ini. Nah, akibatnya apa? Yang selama ini belum tuntas permasalahan pendidikan kita atasi, terus tahu masuk makhluk baru yang namanya MBG. Bertambah lagi. Nah, coba bayangkan kalau kita seperti itu, bayangkan tentu kualitas akan semakin menurun. Kenapa? Karena permasalahan awal saja terkait dengan kualitas pembelajaran, kualitas guru, kualitas sarana ini belum tuntas. Tapi dengan masuk MBG tambah lagi masalah gitu. Jadi berarti kan akibatnya. Prof melihat dengan masuknya makhluk baru ini itu berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Jauh. Coba. Jauh, proses pembelajaran selama ini di sekolah kan belum pernah ada kejadian keracunan. Itu kan mempengaruhi image, mempengaruhi siswa. Itu pertama itu. Nah, kemudian ada lagi info, misalnya banyak siswa itu yang tidak suka dengan makanan itu, akhirnya banyak yang terbuang. Nah, kemudian ada lagi orang tua yang menganggap ini kok begini, Ini setidaknya korelasinya dengan ada program MBG langsung masuk ke sekolah dengan penurunan kualitas pendidikan. Itu apa korelasinya itu? Iya, bisa jadi. Kenapa? Karena ini belum stabil. Karena kita sedang membenahi guru nih.
sedang membenahi sarana prasarana. Artinya kita sudah disibuk dengan program baru lagi gitu ya. Ini kan masuk lagi sini. Guru juga ikut mengumpulkan omprengan gitu ya. Iya kan, guru ikut, kemudian makanan langsung ditelan oleh anak, kualitas makanan selain sebagainya. Ini kan sudah banyak kita lihat saksikan. Nah, saya belum melihat apakah hasil TKA sekarang ini ada dampak dari MBG ini. Saya tidak tahu, mungkin belum ada penelitian. Karena misalnya tes kompetensi akademik siswa kan sudah keluar itu, SMP, kemudian juga SD. Nah, ternyata kalau yang bahasa Indonesia 60 sekian, tapi kalau yang matematik itu 40, sekian. Nah, ada enggak korelasi? Kalau kita lihat dengan situasi ini, karena MBG ini sudah 1 tahun kan? Dan 1 tahun itu sudah bisa memberikan saya dampak kira sebenarnya. sudah bisa dinilai ya. Apakah ada pengaruh atau tidak. Sudah bisa kita lihat, apalagi setahun kan, itu sudah bisa. Nah, tapi sekarang orang melempar persoalan ini bukan ke sini. Kenapa melempar? Kalanya mengatakan sistemnya yang belum bisa, yang belum stabilis, anaknya yang belum siap, aplikasinya yang belum beres dan macam-macam lah gitu ya. Tapi kita kan harus melihat ini. Bisa jadi ini penurunan ini atau rendahnya TKA ini bukan penurunan ya, karena baru sekarang itu diumumkan. TKA ini rendahnya, apakah ada nggak pengaruh di sini? Karena kan misalnya matematik, ya, di situ ada logikanya. Kemudian juga bahasa Indonesia. Nah, saya kira ini sesuatu yang perlu, kalau menurut saya ya, mungkin di istilahnya apa? Dihentikan sementara itu namanya? Moratorium. Di moratorium dulu lah. Dikaji dulu lah, dibenahi dulu ininya, dilihat dulu hasil ini. Ini kalau kita lihat nih hasil TKA ini luar biasa ini. Kenapa? Karena memang coba matematik aja SD itu SMP 40, sekian. Turun Kan, maksudnya? Jauh kan di bawah nilainya standar. Iya, di bawah standar. Apalagi kalau KKM-nya 75. Nah, itu jauh sekali kan. Nah, artinya apa? Menurut saya kalau belum pasti, karena ini menyentuh langsung loh kepada murid. Menyentuh langsung. Beda kalau program-program lain. Program-program lain kan tidak menyentuh langsung kepada murid. Misalnya pengadaan sarana prasarana misalnya. Kalaupun itu belum membuat anak senang belajar, tapi kalau dia cerdas, nah anak tidak begitu hirau dengan prasarana. Tapi Sehingga poinnya kalau menurut Prof, begitu program ini diluncurkan Januari 2025 dan diupayakan dan dipaksakan secara masif langsung, ini Prof dari awal sudah menduga ini akan seperti apa ini? Awal-awal dulu begitu ya, terbesit dalam pikiran Prof. Saya melihat awal-awal pertama itu dari segi program bagus. Nah, karena memang ingin memasok gizi. Arti kalau masuk gizi kan bisa mencerdaskan anak. Tapi ketika proses berlangsung, wah ini udah lain. Nah, udah lain masalahnya. Kenapa? Anak keracunan, kemudian kualitas makanan yang beragam, jumlah porsi yang berbeda, kemudian ada anak yang tidak suka dengan makanan itu, kemudian ada lagi makanan-makanan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua, dan ini kan justru menimbulkan masalah baru di sekolah. Kita kan berharap ini MBG ini hendaknya jangan menimbulkan masalah baru, hendaknya betul-betul berorientasi meningkatkan mutu. Kenapa kita berharap kan dari pantauan Prof di sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan MBG ini memang sudah muncul persoalan baru di sekolah-sekolah ini? iya, kan iya. Apa itu contohnya? Contoh distribusi dari mula-mulanya dulu oleh SPPG ditaruh di sekolah. Nah, itu dimintalah guru-guru menyebarkan, membagi. Nah, itu pertama. Ketika itu protes guru. Ini kami sebagai apa ini? Kok jadi pesuruh ini tapi tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, dan kok tidak kami juga tidak dapat apa-apa. Kemudian tak lama setelah itu keluar kebijakan. Nah, bahwa guru-guru boleh, makanya juga ada honornya kalau tidak salah saya gitu ya. Nah, itu kan seolah-olah guru seperti apa gitu kan. Nah, itu dari segi distribusi kepada murid. Nah, kemudian dari segi setelah distribusi kemudian diambil lagi, dibersihkan, dikumpulkan lagi. Nah, itu kan juga mempengaruhi, dan itu mempengaruhi sistem pembelajaran di kelas, sistem pembelajaran di sekolah. Setidaknya dari informasi yang Prof terima atau Prof serap di Sumatera Barat sudah menjalankan EBG, rata-rata pihak guru sekolah itu atau kepala sekolahnya banyak yang tidak setuju atau mengeluh dengan program ini atau Awalnya bagaimana? mengeluh. Awalnya mengeluh. Ya, sebelum ada guru diberi kesempatan untuk diberi makan, dapat juga jatah MBG itu, dan juga dapat Artinya mengeluh karena tidak dapat jatah makan dulu. itu salah satu ya, salah satu.
Kenapa? Karena itu membebani mereka gitu kan, dianggap itu membebani mereka. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah ketika ini didistribusikan, kan kadang-kadang anak-anak itu sudah ada diberi jadwalnya, nanti diberikan ke kelas masing-masing. Nah, ini kan secara psikologis ini kan walaupun itu belum dia makan, tapi ini kan akan mempengaruhi nih. Di pikirannya sudah ada makanan loh. Nah, sehingga konsentrasi anak untuk belajar kan juga jadi masalah. Ini kan ini sudah ada makanan, MBG sudah datang nih. Pikiran anak sudah mulai terpengaruh ke situ. Nah, ini kan juga mempengaruhi konsentrasi Dan anak sekarang dalam setidaknya secara random dari sekolah-sekolah yang Prof diajak komunikasi dan diskusi dengan guru-guru itu, bagaimana saat ini penerimaan warga sekolah itu terhadap MBG saat ini? Banyak yang tidak setuju atau bagaimana? Sebenarnya kata tidak setuju mereka juga nggak mau. Kenapa? Karena mereka di situ itu ini program pemerintah yang menurut mereka ini adalah ya harus mereka terima. Tapi ketika ketidaksetujuannya itu adalah ketika dalam pelaksanaan. Pelaksanaan Tapi kan itu sekolah itu yang mengusulkan, Prof. Sekolah itu yang meminta untuk didatangkan program MBG di sekolah itu. Jadi bukan yang dipaksakan harus terima MBG. Sekolah itu yang meminta. Ya, saya kira malah sekolah itu berlomba-lomba sepengetahuan saya ya. Kalau Pak tahu sih. kalau setahu saya tidak. Ya. Jadi datang orang SPPG menawarkan. Meminta, Bu, dengan suratnya gimana? Kami akan buka SPPG, bisa enggak? Ya harus begini-begini. Ini ada syaratnya. Kemudian mereka ya bersedia. Bukan mereka yang datang ke SPPG enggak. Setahu Prof bukan sekolah yang mengusulkan ke SPPG untuk minta mereka dapat. Iya. Saya langsung informasi ke Pak Denas. Bagaimana Pak Denas? Ya, begini. Setelah ditentukan ini titik dapur dan operasional, sebelum operasional dia diberi hak jaraknya itu 6 kilo. Kawasannya 6 kilo. Dari dapur. Radius dari dapur. Kemudian memang dari pihak dapur bagian daripada administrasi itu menyampaikan surat ke sekolah yang isinya minta kesediaan. Nah, kesediaan, jadi boleh menolak, boleh menerima. Karena minta kesediaan. Ya kan? Nah, itu satu ketentuannya. Yang kedua, memang kalau saya kritisi dan kita bahas bersama, jadi pemberian makanan itu kan kalau SD 1 sampai kelas 3 itu kan jam 9. Karena lewat itu anak-anak akan pulang. Ya. Maka diharapkan sebelum jam 9 makanan sudah sampai, komplain itu sampai. Sedangkan yang kelas 4 sampai kelas 6, begitu juga SMP dan SMA kalau ada, itu kan diantar sekitar jam 10, jam 11. Karena digunakan untuk makan siang. Nah, ketentuan bahwa Kemenkes sudah menyiapkan namanya standar menu. Sudah menyediakan standar gizinya. Bahwa menu ini Berarti sekolah boleh menolak, itu intri Prof ya? iya. Sekolah belum lah. Dari sejauh ini Prof lihat di Sumatera Barat ada nggak ketika ditawarkan yang menolak? Ada Don Bosco. Oh, Don Bosco menolak satu ya? Don Bosco menolak. Kemudian juga jajaran dari yang merasa lebih bagus barangkali Bapak yang lain lah katanya kan. Karena kami mampu untuk mapakan. Bagus. Ya kan? Artinya cuma Don Bosco ya satu ini yang menolak, selebihnya menerima ketika ditawarkan. Disurati. Al-Azhar juga. Al-Azhar juga. Al-Azhar, ya. Nah, ada beberapa yang apa? Askia juga sepertinya. Yang elit-elit itu. Iya, iya. Dek, Pak. Dek banyak. Iya. Di Padang banyak. Ya karena sifatnya tadi. Baik. Oke, kalau kembali ke Prof Jana. Ya. Karena Prof Jana bersentuhan langsung dengan para guru dan kepala sekolah ini sebagai ketua LPPM di UNP ini. Ini rata-rata mereka menerima ini kalau dari laporan setidaknya ketua harian asosiasi ini. Jadi begini, pertama ini ke program pemerintah. Takut begitu untuk menolak. Salah satu takut. Iya, kenapa? Karena kalau program pemerintah. Yang kedua, ini kan dalam bentuk dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang itu apalagi makanan. Jadi image-nya kan bahwa ini rezeki lah. Gitu. Nah, dan mereka belum tahu awalnya. Ini mau jadi apa? Ini mau gimana akibatnya nanti? Mereka tidak tahu. Nah, soal menerima, dan saya tidak tahu persis ya, yang sekolah-sekolah yang menolak itu apakah dia sudah melihat kejadian atau memang dari awal sebelum dia mulai.
Sebelum misalnya waktu awal-awal tahun-tahun dulu itu, dia menolak atau memang sudah banyak kejadian dia lihat, kemudian ditawarkan kepada dia. Apalagi seperti kata Pak tadi kan radius 60 kilo, 6 kilo. 6 kilo. Itu kan berarti sekolah-sekolah sekitar itu kan diminta untuk kesediaan tadi. Nah, kalau seperti itu kan sebab kalau tidak cukup SPPG kewalahan, apalagi kalau di daerahnya daerah desa akan kewalahan. Kenapa? Karena jarak sekolah itu kan bisa jauh untuk mengantarnya. Jadi kalau kita lihat dari segi sistem seperti tadi di daerah gitu ya, terutama di desa-desa, itu ya tanda petik ya, setengah memaksa gitu. Karena kalau sekolah ini tidak mau, itu kan kewalahan SPPG untuk mencarikan sasaran berikutnya. Sasarannya, gitu Iya, ya. karena targetnya minimal harus 250 ya kalau tidak salah saya. 2000 minimal. 2000 ya. Kalau tidak bisa sekolahnya, apalagi sekolah ini kalau potensial, ini contoh sekolah potensial. Ada di daerah saya satu lokasi itu ada 4 sekolah, ada di situ SMA, ada di situ SMP, ada di situ SD. Ini kan potensial nih, potensial di mana? Ketika diantarkan tinggal satu drop, itu kan bisa mengurangi biaya. Nah kalau salah satu sekolah di sini menolak atau 2 sekolah menolak, cuma hanya satu, kan rugi Pak SPPG untuk bisa mengantar ke sana. Baik, ini poinnya SPPG sekolah-sekolah. itu pindah ke tempat lain, Pak. Iya, kalau hanya satu sekolah Pak. Boleh? Iya, kalau misalkan satu sekolah, makanya saya katakan ini kan tiga sekolah misalnya nih di satu lokasi. Ya. Nah ini kan potensial ini. Dengan 3 lokasi ini jumlahnya akan membengkak, artinya jumlahnya akan jadi banyak. Jadi pikiran orang SPPG akan mudah mendropnya gitu. Jadi bagi saya, kalau saya tidak seperti itunya, yang bagi saya itu adalah ini makhluk baru yang datang ke sekolah dan langsung menyentuh anak. Baik, iya poinnya Prof, dari Prof bersentuhan dan komunikasi diskusi sama guru-guru dan kepala sekolah. Mereka umumnya sebenarnya dalam hati kecil mereka tidak setuju. Cuma karena ini program pusat, pemerintah Iya, pusat iya. menolak pun nanti, apalagi yang negeri ya, sekolah negeri, Iya. takut nanti bisa Iya. ditekan atau Salah semacam itu. satunya, Memang iya, seperti iya. itu banyak pengakuannya. Iya. Itu kita taruh. Jadi kita berharap kan begini. Jadi begini. Mereka itu jadi tadi pertama program, yang kedua ini dalam bentuk barang yang ya makanan gitu ya, yang bisa mereka ada menguntungkan mereka, ya mereka tidak berani menolak. Dan juga bagi mereka ada 2 posisi. Karena di satu sisi kalau proses pelaksananya itu merepotkan mereka, ya untuk apa? Nah, makanya mereka rame. Ketika mereka tidak diberi kesempatan, tidak diberi apa-apanya, jadi rame. Ini kita kok jadi begini gitu kan? Kok kita jadi pesuruh jadinya gitu. Padahal kita guru. Nah, guru masa dijadikan pesuruh, pengumpul ompreng, membagi-bagi. Ini kan jadi kemudian dikeluar kebijakan. Ya, ini lagi ke Pak Dinas sebelum ke narasumber lain. Sampai saat ini masih ada SPPG yang memperlakukan guru dan atau warga sekolah itu, satuan sekolah itu sebagai pesuruh tadi? Walaupun sudah ada kebijakan tidak boleh lagi. Ini kan Sudah ada bukan- kebijakan. Ya. Sudah ada. Dalam faktanya memang tidak ada lagi kalau Prof lihat. Ya, sekarang saya tidak mencermati, tapi kebijakan sudah ada bahwa guru sudah ada imbalan untuk dia. Gitu. Kemudian dia sudah boleh mendapatkan. Baik, artinya kalau Pak Dinas lihat kalau masih ada yang guru diperlakukan seperti itu oleh pihak asosiasi bagaimana? Iya, kita lihat dulu SOP-nya ya. Jadi dalam pelaksanaan MBG ini kan itu pekerjaannya kan juga melibatkan kementerian. Ya, jadi ada semacam buku pedoman dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kalau dia melakukan dapat anak di situ MBG, maka ini yang harus dilakukan di sekolah. Dan siapa yang melakukan? Guru. Awalnya memang semacam tugas tambahan dengan tidak ada pemberian imbalan, kan gitu dulu ya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah edukasi. Edukasi tentang makanan itu sendiri. Yang kedua tugasnya, karena memang sudah ada kesepakatan bahwa omprengan yang diantarkan dari dapur MBG itu dicarikan tempatnya di sekolah. Kemudian di situ sudah diidentifikasi dengan sekarang sudah ada semacam SK tentang uang lelah. Di situ ditetapkan berapa banyak guru yang akan dilibatkan.
Uang lelang ini dipotong dari 15.000 itu per porsi. Tidak, ada alokasi sendiri yang diapakan itu. Dialokasikan langsung oleh BGN. Iya, dikasih. Nah, silakan guru ini yang bertanggung jawab. Kemudian di situ kalau kita lihat, karena MBG, Berapa uang lelang kalau boleh tahu Hah? Pak Denas? Uang lelang yang diperoleh oleh saya satu- mendengar kan itu sekitar 100.000, tidak salah ya. setiap hari 1.000 satu Iya, orang, iya. satu guru. Satu orang, ya. Saya dengar begitu. Dia berapa orang di satu sekolah itu yang dilibatkan? Itu kadang-kadang kan hanya ditetapkan karena ditempatkan di satu tempat gitu ya, di mana gitu. Kalau ada berapa ya? Satu sekolah mungkin sekitar 10 mungkin ada. 10 Ya, guru yang 10 dilibatkan. guru, ya. Lumayan juga dapat 100.000 per hari. Tergantung Iya, jumlah saya- murid, Pak. Ya, Nah, oh, dengan jumlah jumlah murid ya. Iya. Nah, karena kita juga harus melihat bahwa MBG itu bukan hanya pada siswa, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak TK, anak PAUD, itu kan dapat itu, ya kan? Nah, di samping situasi. Dan MBG ini sebenarnya kita sudah banyak belajar dulu namanya PMTAS, Apa itu? pemberian makan tambahan anak sekolah. PT. Udah lama itu dilakukan ya. Dan itu memang lebih banyak diarahkan Kota Padang dapat. Ya. Kemudian di mana Kota Tabang memang diarahkan di daerah-daerah yang pinggiran. Dan banyak belajar kita di situ. Ya, bagaimana penggaraan dan sebagainya. Nah, persoalan sekarang ini adalah karena menyediakan MBG dalam jumlah banyak. Pada angka 3.000, pada angka 2.500, itu besar. Tidak main-main itu. Kita di Sumatera Barat yang ada keracunan itu hanya dua kali. Agam dan satu lagi Damasraya. Damasraya. Padang Panjang juga, Bro. Padang Pak Denas. Panjang. Iya. Setelah ya. Agam waktu itu Padang Panjang juga. Nah, 3 kalau tidak salah yang ada. Tapi di tempat lain ada. Tapi isu keracunan selalu diangkat, ya, selalu diangkat. Nah, itu persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, tapi kalau memang MBG ini ditata, kan sekarang mau ditata ya. Nah, tata sekarang itu malah akan dibuat dalam skala kecil katanya kan. Nah, dan skala kecil itu sudah diterapkan di daerah 3T. Baik.